Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sampai tadi sampai di materi ya, contoh populasi yang semakin menurun, terus faktor pembatas. Nah, yang di sini interaksi antar populasi ya. Jadi interaksi antar populasi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan ya. Tapi saya jelaskan dulu bahwa interaksi populasi ini adalah bagaimana antar populasi berinteraksi dan juga di dalam populasi itu sendiri ya. Antar dan inter ya. Di dalam populasi itu inter ya. Antara populasi yang berbeda itu disebutin antara ya. Oh, maaf, inter dan intra. Intra itu di dalam populasi, kalau inter itu populasi yang berbeda. Yang pertama ada istilahnya herbivori ya. Herbivori itu adalah ya tahu ya, misalnya di gambar kuda makan ya secara uh, mungkin ini hal yang biasa, tetapi ini adalah merupakan interaksi populasi ya, populasi kuda dengan populasi rumput gitu. Ini dia merupakan herbivori. Nah, kemudian ada juga predasi. Jelas ya, predasi itu interaksi predator ya, di mana cenderung memakan daging atau karnivora. Bisa ini ada kawalan hyena yang menyerang singa atau mungkin singa yang menyerang rusa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dalam populasi yaitu disebut kompetisi, yaitu kompetisi antara spesies dalam populasi. Misalnya ini ada hewan karibu ya namanya. Jadi karibu itu dia memiliki kecenderungan untuk memiliki daerah teritorial atau daerah kawasan kekuasaannya. Jadi dia akan bertarung seperti ini biasanya untuk memperebutkan betina ya untuk kawin dan juga untuk menunjukkan bahwa kisaran daerah tersebut adalah kisaran daerahnya. Jadi ada pejantan tangguh dan juga ada mungkin yang pejantannya kalah, nanti dia akan mencari daerah lain. Jadi seperti itu kompetisi. Yang keempat ada istilah namanya alelopati. Nah, alelopati ini cenderung dimiliki oleh tumbuhan. Yang memang alelopati itu adalah senyawa metabolit sekunder ya, zat kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dan bersifat apa? Tujuannya adalah untuk mematikan organisme yang ada di sekitarnya. Misalnya rumput ya. Ilalang rumput ini dia bersifat sangat kuat di ekosistem ya. Misalnya kalian menanam di lahan pertanian, kemudian ilalang ini tidak dicabut ya, rumput yang kecil-kecil tidak dicabut, lama-kelamaan yang kalah siapa? Ya tanaman pertaniannya ya. Karena apa? Karena ilalang ini memiliki namanya alelopati, senyawa metabolit sekunder. Bukan hanya ilalang, banyak sekali tanaman-tanaman yang memiliki, bahkan hampir semua tanaman ya, dia memiliki metabolit sekunder yang tujuannya adalah untuk melindungi populasinya atau spesiesnya. Nah, itu interaksi populasi. Nah, ini contohnya misalnya interaksi populasi di bunga, di ekosistem mikrohabitat bunga. Misalnya pukul 5.30 ya. Ini polen polen itu akan dimakan atau pengunjungnya adalah lebah polen. Nah, kemudian 7.30 polen sudah habis, maka akan ada burung kolibri atau biasanya burung yang memakan sisa-sisa nektar. Ini ada jamnya, jadi ini adalah perilaku dari setiap organisme. Ini hasil penelitian ya, jadi pada saat 5.30 itu biasanya lebah sudah berkunjung, kemudian pada saat 7.30 lebah sudah tidak ada. Ya, dia sudah terlalu panas suhunya, sehingga yang berkunjung adalah burung yang mengambil sisa nektar. Kemudian pada malam hari, emang pada sore hari, nanti akan ada lagi lebah lagi berkunjung lagi ya. Biasanya dia akan bunga akan memproduksi nektar yang baru. Nah, ada juga pada saat malam, misalnya dia masih mekar, ada kelelawar. Bahkan kalau misalnya nektarnya jumlahnya berlebih, di malam hari ada juga kelelawar yang mendapatkan nektar tersebut. Nah, ini adalah latihan soal, silakan kalian kerjakan ya. Nanti akan saya buatkan link Google Form. Kerjakannya secara individu ya. Kalau bisa menggunakan kata-kata sendiri, meskipun kalian sambil berdiskusi, jangan langsung copy paste dari internet. Intinya adalah kalian harus memahami materi hari ini. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan bisa berinteraksi melalui Janitra atau melalui WA. Terima kasih, semoga bisa dipahami.
Selamat siang semuanya.